Setelah sukses WL Mouse Beast X dan Beast X Mini, Darmoshark ngeluarin mouse M2 mereka yang berupa mouse magnesium alloy juga, dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada WL Mouse. Langsung aja kita mulai dengan unboxing. Kolaknya pakai desain yang sebaliknya WL Mouse, dimana desain mereka seperti stiker bom, yang gua rasa lumayan oke juga, desainnya masih bagus. Dan cara pembukaannya juga mirip kotak iPhone, yang dia nge-slide ke atas, jadi masih kerasa premium ya. Cuman masalahnya karena ini mouse enteng, ngeluarinnya agak susah, tapi kalau udah keluar tinggal ditarik, jadi itu nggak terlalu masalah. Isinya aja ada mouse sendiri dan ada dua kotak yang isinya dongle dan cable braided A to C. Lalu di bawahnya ada plastik yang isinya PTFE feed, manual, dan stiker. Jadi kalau dibandingin WL Mouse gak ada glass case, gak ada grip tape, dan gua akan kembali ke situ nanti. Dari kotaknya sendiri, mouse-nya udah pakai skates yang gede yang lumayan bagus. Dia terasa smooth dan konsisten. Stock skates yang jauh lebih bagus daripada stock skate di WL Mouse. Untuk PTFE skates tambahannya cuma ada satu set yang dibagi 4 untuk ujung-ujungnya saja. Mouse sendiri ada 3 warna, dan yang beda cuma yang warna hitam yang beratnya lebih enteng di 37 gram karena baterainya cuma 200 mAh. Berarti yang warna hitam ini masih lebih berat daripada WL Mouse dan baterainya lebih jelek lagi daripada yang ada di WL Mouse, yang gua rasa lumayan mengecewakan. Bodinya pakai magnesium alloy jadi berupa besi, dan walaupun ada banyak lubang-lubang, mouse-nya masih 45 gram. Yang berarti mouse ini 10 gram lebih berat daripada WL Mouse Beast X Mini dan masih 6 gram lebih berat daripada Ninjutsu Sora V2. Dan beratnya diperburuk lagi dengan balancing mouse ini, dimana bagian belakangnya jauh lebih berat daripada bagian depannya, sehingga pergerakan dari mouse ini tuh nggak terasa konsisten. Bodinya sendiri kuat sehingga nggak ada flex ketika gue pencet-pencet, beda dengan WL Mouse yang bagian bawahnya masih berupa plastik. Di sini bagian bawah Darmoshark ini berupa magnesium alloy juga, jadi dia nggak ngeflex. Tembok-tembok case-nya juga terasa lebih tebal daripada WL Mouse, jadi ini kenapa gua rasa mouse ini lebih berat. Lubang-lubangnya juga gua kurang suka ya. Kalau kalian pikir WL Mouse terlalu banyak lubang, Darmoshark ini satu level di atasnya. Ada lubang-lubang yang gua rasa jauh terlalu gede, sehingga pas gua ngegrip mouse-nya dan bagian bawah palm gua kena mouse ini nggak kerasa nyaman karena neken ke dalam mouse-nya. Dan bagian bawahnya juga kebanyakan lubang. Ditambah lagi di bagian bawahnya nggak ada tombol, sehingga tombol DPI dan polling rate-nya masih di PCB. Jadi setelah semua lubang-lubang itu dan nggak ada tombol di bawah sama sekali, mereka masih lebih berat daripada Beast X Mini. Coatingannya bagus, dia grippy dan rubberized, jadi dia nggak licin seperti WL Mouse. Yang gua pikir adalah alasan kenapa mereka nggak ngasih grip tape. Tapi untuk bagian samping yang berlubang, patternnya itu horizontal, yang berbeda dengan WL Mouse yang patternnya vertikal. Dan ini tuh membuat lubangnya menonjol banget bagi gua, karena kalau lu naruh jempol di pinggir itu pasti jempolnya horizontal, sehingga pas gua pegang Darmoshark ini, lubang-lubang itu sering kerasa nggak nyaman karena jempol gua kedorong ke dalam. Dan masalahnya kalau di sini mereka nggak ngasih grip tape, beda sama WL Mouse yang ngasih grip tape, sehingga nggak bisa ditutup. Untuk switchnya, di listingnya tulisannya TTC Falcon, tapi nggak ada info tentang switch ini yang bisa gua cari, dan website Darmosharknya sendiri nggak ada listing mouse M2 ini, jadi gua nggak bisa kasih info lebih dalam tentang switch ini. Untuk feel-nya sendiri, dia terasa responsif, tapi kliknya bisa dibilang lumayan berat kalau dibandingin mouse-mouse lain, sehingga switch-nya nggak terasa secepat dan seresponsif si WL Mouse. Klik side button-nya juga terasa sedikit mushy, dan scroll wheel-nya juga lebih mushy lagi. Mungkin ini karena scroll wheel-nya berbahan karet, tapi intinya menurut gua feel-nya ini nggak enak, sehingga menurut gua rasanya lebih mirip ke scroll wheel dan side button-nya si G304. Posisi side button yang belakang lumayan naik dan mundur, sehingga lebih susah untuk gue pencet karena posisinya nggak natural untuk gue pencet. Wobble left and right clicknya juga lumayan banyak, tapi nggak parah juga sehingga menjadi masalah. Jadi menurut gue ini oke-oke aja. Lalu bagian kliknya juga ada tembok luar di sini, berbeda dengan WL Mouse yang nggak ada tembok luarnya. Untuk gue ini nggak terlalu ngefek karena gue nggak grip di situ, tapi mungkin kalau tangan kalian lebih gede dan kalian ngegrip di situ, mungkin ini bisa jadi suatu masalah. Scrolling juga terasa lebih mushy dibanding WL Mouse, dia nggak terasa sepersis WL Mouse, sehingga dia lebih terasa seperti G304, dimana dia lebih smooth daripada persis. Mouse ini juga udah pakai sensor PixArt PAW3395 yang udah sama seperti WL Mouse dan Final Mouse, jadi sensornya itu udah bagus. Dan untuk wirelessnya, mouse ini udah bisa sampai 4K Hz polling rate kalau kalian beli dongle-nya, dan 1K Hz kalau kalian nggak beli dongle-nya. Mouse ini nggak bisa 8K seperti WL Mouse, tapi 8K jarang kepake juga, dan polling rate 4K di mouse ini udah lumayan konsisten, jadi nggak terlalu masalah untuk gua. Katanya mereka bakal ngerilis firmware 8K juga, tapi di gambar yang sama mereka nulis itu
Mereka juga nulis bahwa dongle 4K-nya bisa ngedisplay power, DPI, polling rate, dan connection mode. Yang gue dapet itu cuman warna hijau doang. Jadi terserah kalian mau dipercaya atau tidak. Kata admin Infinitas, dongle berlayar cuman ada di next batch. Jadi mungkin 8K-nya juga cuma untuk next batch. Tapi karena itu firmware update harusnya sih enggak. Cuma mengecewakan aja, dongle yang gue dapet itu berbeda dari gambar. Baterai mouse-nya sendiri lebih kuat daripada WL mouse karena dimana WL mouse pakai baterai 300 mAh, Thermoshock ini pakai 500 mAh. Jadi sedikit lebih besar daripada WL mouse. Masalahnya cuma di bagian dimana pas gua unboxing mouse-nya, setengah baterainya berada di luar mouse-nya. Jadi di sini gua mulai mempertanyakan quality control yang ada di Thermoshark. Mouse-nya sendiri ada RGB yang ampas, jadi mendingan gak usah dipakai karena RGB di mouse-mouse yang harganya 19.000 itu lebih bagus daripada di sini. Untuk bentuknya sendiri dia mirip sama WL mouse Beast X Mini, cuma sedikit lebih lebar dan lebih tinggi. Software bisa download di websitenya langsung, yang langsung keluar kalau kalian Google. Softwarenya mirip WL mouse di mana UI-nya nggak terkesan clean seperti Razer atau G-Hub, tapi menurut gua yang penting dia berfungsi nggak kayak G-Hub. Fiturnya juga ya kurang lebih sama WL mouse, di mana dia bisa key binding, DPI, dan polling rate setting, macro setting, RGB setting, dan lalu sisanya, di mana kita bisa ganti lift off distance, di bounce time, flip time untuk hemat baterai, dan ada juga fitur angle snapping, motion sync, dan ripple control sama seperti WL mouse. Ada juga setting untuk ganti scroll direction dan esports mode yang nggak bisa dipencet. Setup yang gue pakai untuk mouse ini adalah stock skates dengan Fencer Ice mousepad yang merupakan mousepad yang di glass coated. Membuat mouse ini lumayan cepat juga. Gue juga coba dengan glass pad, tapi skatesnya gue rasa kurang pas sehingga dia nggak secepat di Fencer Ice. Untuk grip, gue pakai mouse ini dengan claw grip karena ukurannya kurang lebih sama WL mouse dan tangan gue itu lumayan kecil. Tapi kalau tangan kalian lebih besar, bisa juga untuk fingertip grip. Gaming performance-nya ya kurang lebih sama dengan WL mouse, dimana 4K polling rate udah memberikan tracking yang smooth, dan gua nggak pernah bermasalah dengan tracking karena ya sensornya juga udah sama. Cuma kliknya yang lebih berat bikin gua kurang nyaman pakai mouse ini dibandingin WL mouse. Tapi gua rasa sebagai mouse kliknya juga udah bagus. Untuk konklusinya ya ini adalah mouse yang bagus, cuman gua rasa dia terlalu mendorong ke gimmick sebelum dia benar-benar menyelesaikan hal-hal esensial yang harusnya ada di dalam mouse yang bagus. Mouse yang bagus harusnya sudah ada hal-hal seperti weight distribution yang bagus sehingga dia nggak berat dalam satu sisi, lalu dia juga udah harus nyaman untuk dipegang untuk waktu yang lama. Dan gua rasa Thermoshark itu adalah mouse yang dia tidak memiliki dua hal tersebut. Dia kalau dipegang ya mungkin kalian bisa terbiasa, tapi gua sendiri pas gua pegang gua merasa nggak nyaman karena lubang-lubangnya itu yang gue bilang tadi. Dan untuk weight distributionnya dia masih miring ke satu sisi, yaitu sisi belakang. Jadi gua rasa bukannya mereka bikin mouse bagus abis itu mereka tambahin body magnesium, melainkan mereka itu bikin body magnesium dulu baru mouse-nya dibikin di sekitar body itu. Sehingga gua nggak bisa ngerekomen ini mouse karena kalau dia nggak ada gimmick magnesium mouse ini, gua nggak bakal bilang bahwa ini adalah mouse yang bagus. Dia cuman mouse yang biasa aja. Abis itu mereka ada gimmick magnesium body, dan mereka juga bukan mouse magnesium termurah karena itu masih ada Vortex Series X2M. Jadi gua nggak bisa ngerekomen ini mouse, tapi kalau kalian bisa dapet untuk harga yang murah dan kalian mau coba, gue rasa sih silakan aja. Tapi gue sendiri nggak bakal ngerekomen ini mouse, terutama nggak bakal gue rekomen di atas WL mouse.